Sebelum mendengarkan firman ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, menyambut minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, kami akan menelaah firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahaminya. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sering kita mendengar bahwa menjadi orang Kristen itu mudah. Pokoknya asal percaya dan menerima Yesus, maka selamatlah di dunia dan di akhirat. Keselamatan itu memang adalah anugerah yang diberikan kepada kita dengan gratis. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah mampu membayar harganya. Akan tetapi, anugerah keselamatan itu bukan barang murahan. Bukan barang obralan yang dijual di emperan toko atau di sudut-sudut mal dengan strategi penjualan beli 2 dapat 3. Anugerah itu mahal sekali harganya. Allah harus membayarnya dengan harga nyawa putranya sendiri. Yesus harus melalui jalan-jalan yang amat sulit, jalan penderitaan, jalan salib, via dolorosa. Kepada orang yang mau mengikut Yesus, Yesus sendiri menyatakan begini, "Baiklah kalau engkau mengikut aku, tetapi hitung dulu, apakah kamu sanggup membayar harganya?" Artinya, ada tuntutan yang sangat tinggi yang harus kita penuhi. Apa tuntutan Tuhan atas kita? Salah satunya, mari kita dengarkan apa yang tertulis di 1 Petrus pasal 1, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 sebagai berikut. "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Demikian firman Tuhan. Inti dari pembacaan ini adalah, seluruh hidup kita harus kudus. Kudus mencakup 3 hal. Yang pertama, kudus dimanapun kita berada. Baik di kantor, atau di rumah, atau di mana saja. Yang kedua, kudus setiap saat. Mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu, sepanjang waktu. Dan yang ketiga, kudus di hadapan Tuhan. Kalau nampak kudus di hadapan manusia, gampang. Tinggal poles sana-sini, rajin ke gereja sambil bawa Alkitab, berdoa panjang-panjang dan belajar munafik, maka urusan nampak kudus di mata manusia selesai. Tetapi kudus di hadapan Tuhan, bukankah begitu sulit? Tuntutan itu juga yang berlaku kepada jemaat mula-mula, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan seluruh orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Nats ini membahas kisah pasangan Ananias dan Safira sebagai anggota jemaat mula-mula. Dari satu segi, sebenarnya pasangan suami istri ini saling terbuka. Tidak ada rahasia di antara mereka. Mereka juga sangat kompak dan seia sekata, tidak mau berkhianat. Sebagai anggota persekutuan jemaat mula-mula, mereka termasuk keluarga yang aktif dalam aksi solidaritas dan peduli kepada kebutuhan sesama. Dalam kaitan itulah mereka menjual tanah miliknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk membantu kebutuhan jemaat. Nah, jika demikian halnya, apa yang salah dari pasangan ini sehingga mereka bersalah di hadapan Tuhan? Mereka bersekongkol untuk menahan sebagian dari penjualan tanah itu dan menyerahkan sebagian lagi kepada Tuhan, dengan pengakuan bahwa seluruh hasil penjualan tanah itu diserahkan kepada Tuhan. Mereka mengkorupsi apa yang sebenarnya telah menjadi hak dan milik Tuhan. Mereka sebenarnya tidak rela memberi, tetapi ingin supaya nama mereka hebat di mata jemaat. Mereka munafik. Atas perbuatan mereka itu, Rasul Petrus mengatakan bahwa mereka bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan. Di ayat 9, Rasul Petrus mengatakan bahwa mereka mencobai roh Tuhan. Perbuatan mereka adalah dosa karena menganggap Tuhan itu bodoh, mudah ditipu dan gampang dibohongi. Akhirnya Ananias dan Safira meninggal saat itu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Ananias dan Safira ini? Yang pertama, kisah ini merupakan contoh buruk yang tidak boleh kita tiru. Tidak ada yang lebih memalukan daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen di lingkungan gereja. Dan Alkitab mengungkapkan betapa mengerikan dan fatalnya hukum atas orang-orang seperti itu. Yang kedua, Nats ini dengan jujur ingin mengatakan bahwa di dalam kehidupan gereja ada orang-orang seperti Ananias dan Safira ini. Melalui firman ini kita diingatkan supaya tidak terjebak kepada pengharapan yang salah bahwa di gereja kita hanya bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, yang saleh dan suci. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Salah satu awan di atas kehidupan banyak gereja pada masa kini adalah perpecahan dan pertikaian akibat penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan gereja. Bahkan kasus-kasus seperti ini sering dibawa ke pengadilan karena institusi gereja tidak mampu menyelesaikannya. Yang ketiga, Nats ini mengingatkan kita tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam hubungan antara suami dan istri. Untuk itu, mari kita dengarkan dulu apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 sebagai berikut. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Demikian firman Tuhan. Tuhan menciptakan perempuan adalah untuk menjadi pasangan yang sepadan dan menjadi penolong bagi laki-laki. Sepadan artinya sesuai, pas atau cocok. Dalam relasi suami istri, mereka berada dalam posisi yang sederajat.
dan sebagai penolong dalam arti saling mengisi, saling mengingatkan, saling mengkoreksi, dan saling menyempurnakan. Dalam hubungan suami istri, pendapat bahwa suami atau istri harus dibela walaupun salah bukanlah prinsip Kristen. Prinsip Kristen yang benar adalah benar, salah adalah salah. Istri sebagai penolong haruslah dalam hal kebaikan, bukan dalam hal melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mewajibkan kita untuk memberlakukan dan melaksanakan aturan-aturannya dalam kehidupan kita saat ini. Melawan suap dan korupsi tidak bisa ditawar-tawar. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan mengajukan tuntutan yang begitu tinggi? Apakah Tuhan tidak mempertimbangkan keterbatasan kita? Bukankah kita manusia yang tidak sempurna? Rasul Paulus memakai kiasan yang indah untuk menggambarkan siapa kita sebagai berikut. Orang-orang percaya itu pada awalnya adalah budak. Tetapi oleh anugerah Allah, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Status kita menjadi luar biasa tinggi. Dan oleh karena itu, dari kita juga dituntut standar yang amat tinggi. Yesus mengetahui sepenuhnya kelemahan dan keterbatasan kita. Kita diumpamakan seperti domba di antara serigala. Tetapi Yesus yang telah mengutus kita pastilah akan menyertai dan memampukan kita. Marilah kita lawan suap dan korupsi. Kiranya Allah Trinitatis menyempurnakan perjuangan kita. Amin.